Halo. Hai. Wis. Sudah. Beda sendiri kan? Halo, hai, wes. Wis. Itu deh, dosir ya. Oh iya, Wis. Dosir Waze, Rachel Waze. Ketemu lagi sama kami di kaset lagi dong. Kaset kosong. Kaset kosong. Kaset kosong, episode kali ini bersama saya Dani. Saya Gue Rio. Yorgi. Kita di Jalan Keuangan nomor 15. Di Raya. Raya. Jalan Keuangan Ngopi Raya dulu. nomor 15. Oh iya itu. Ngopi Gua dulu. Iya tahu ya. Di situ ada ngopi. Ngupi dulu. Ya. Ngopi dulu. Ngupi dulu di Ngupi, Jalan Keuangan Raya nomor 15. Iya, di di- sebelahnya Museum Lesuki Abdullah di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Jadi kita anak Jaksel. Anak Jackson. Nah, biasanya anak Jaksel tuh update Update dengan apa? dengan berita-berita sekarang Terutama ini. hiburan. Hiburan dan agak Hiburan. culture. Culture. Oh ya. Culture. Nah, lu udah kenal Culture. nih, gue lagi lihat kece. Apaan? Wah, jangan. Si Tili. Jorok nih masih jorok nih. Jorok pasti. Kagak. Nama aja Norwood. Tili. Ya. Saya sudah baca pemikiran Anda. Baca pikiran Anda. Nah, jadi ini Jangan terlepasan ya. Oke. So, anda jangan Jadi jangan siapakah Mbak Tili ini siapa? ini jadi gua nih beberapa hari ini gua membaca banyak tentang si Tili ini. karena Dia berhasil membuat Hollywood itu protes. satu Hollywood protes. Satu Hollywood protes. Si Tili Norwood ini gitu ya. Dia dia bukan manusia gitu loh. Oh, Dia oke. Kok dia bisa? itu aktris pertama ya yang ini dibuat full oleh AI. Coba Pak ya. Oh, dia tuh karakter full film ya? AI. Dia karakter AI. Karakter buatan AI Buatan yang AI. katanya bisa mengubah belantika Belantika film internasional. tua lagi ya, nggak jadi Jaksel zaman Indonesia. sekarang ya. Maksudnya dia berperan di sebuah film. Di sebuah film ya kan dia dibikin nih sama studio namanya Particle 6. Nah, katanya nih orang-orang pada protes karena dia itu bukan aktris bahkan Dia bukan bukan- orang seniman gitu. Oh. Jadi dia hanyalah prom. Hanyalah hanyalah karakter yang dihasilkan oleh program komputer yang dilatih jadi kayak pelatih anjing gitu kan yang dilatih untuk menggunakan karya dari banyak aktor profesional tanpa izin maupun kompensasi. iya. Oh, oke. Jadi dia itu di prompt pakai ya biasalah kita pakai AI kan ada promnya tuh Promnya komposit ya. akan mencari. Komposit ya, komposit dari berbagai Bisa jadi gua maunya bikin yang A B C D E F G sifatnya begini karakternya begini tampangnya begini begitu keahliannya begini jadilah si Tili Norwood itu iya, gitu ya dia makanya gitu ya. tuh Oke. ada yang bilang si Mara Wilson nih gitu ya bilang Ini dia siapa? itu Mara Wilson ini adalah salah satu yang bersuara lah soal ini. Gue juga belum tahu. Nanti coba lu browsing lah. Nah, Kurang jadi ajar. dia tuh bilang katanya Produsernya mana sih nih? ya, di sini kita nggak ada produser. Di sini kalau produser tuh kan biasanya kan nyiapin. Iya, gitu. Nah, kita gitu. siapin diri sendiri gitu kan. Gitu. Nah, DIY. DIY, bukan di AI gitu. DIY. Gila. Jadi katanya coba lu bayangin perasaan cewek-cewek yang wajahnya itu dicampur-campur untuk akhirnya jadi si Tili gitu. Oh jadi ya makanya kan dia kan komposit gitu ya, Iya. komposit dari berbagai macam karakter, wajah dan segala macam gitu. Iya, sampai akhirnya jadi Sampai akhirnya seorang Tili Tili yang gitu. imut ini. Coba nanti Mas Sebuah- Budi dikasih lah gambar si Tili itu ya. Tapi bukankah ini sebuah keniscayaan? Ya. Maksudnya Ketika katanya tadi lo ngomongnya kencengan dikit. Ketika Oh, ketika. salah kan lu? Salah kan? Ketika karakter AI itu udah bisa nyari duit awalnya jadi akun Instagram gitu. Oh, kan. iya. Nah, itu pasti kan sebuah ya kita tinggal nunggu waktu aja lah bahwa ntar dia jadi aktor film. Oh, Jadi nggak usah kaget gitu. Maksud lo ini adalah sebuah keniscayaan Kalau dia dari bakal- sebuah Jadi ini udah perkembangan teknologi ya, aja gitu. bagian dari perkembangan teknologi. Kalau gue sepakat. Karena perkembangan teknologi itu kan sebenarnya Oke, kalau kayak gitu kita udah beres. Mau bahas apaan? Ini gimana nih? Sepakat. Enggak, gue sepakat. Sebenarnya gini loh.
kalau yang namanya perkembangan teknologi lu nggak bisa stop kan. Iya. Gitu kan ya. Apalagi gitu ya. Yang berhubungan sama teknologi yang bisa, kalau gue bilang gini kan, orang manusia itu kan kadang-kadang kan nggak suka sama, dia tuh punya impian ya kalau gitu ya. Sehingga dia berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang mendekati sempurna kan gitu. Makanya kadang-kadang dulu aja ya, zaman kita belum bisa bikin video AI gitu, kita kadang-kadang suka pakai perfect picture-nya punya orang kan gitu. Kan gitu ya. Kita bersembunyi gitu kan. Batman sekarang pakai topeng. Iya, pakai topeng. Tapi di profile picture dia pakai topeng. Nggak, jadi gitu kan, artinya kan dengan yang kayak gini kan lu bisa nih pakai AI, tapi ini sebenarnya yang ada di ini tuh kepala lu kan gitu kan ya, bagaimana lu pikir. Nah, tapi kalau si Tili ini kan hasil prompting kan berarti kan sebenarnya ada orang di baliknya kan gitu. Jadi sebenarnya seniman adalah orang di baliknya dong. Kalau gue seniman sih melihatnya AI. bisa jadi seniman AI kan gitu. Ya, yang diprotes sama si artis-artis Hollywood itu siapa? Si Tili. Maksudnya apa alasannya? Karena mereka tidak mengakui kalau si Tili ini adalah aktris. Oke. Nah, ini bukan aktris, ini nggak bisa gitu. Tapi sebagai sebuah karya seni bisa diterima dong harusnya. Nah, itu yang masalahnya adalah si Tili ini membuat seni baru gitu kan, atau membuat karya seninya sendiri gitu kan, gitu ya, apa gimana sih? Ya itu dia yang kita masih mungkin dibilang nggak fair. Oke. Karena masih ada orang hidup, masih ada yang sampai sekolah acting segala gitu kan, orang bikin film ada sekolahnya segala. Loh, kok ini bisa cuman bermodalkan prompt doang, lu ada di film yang AI, pasti AI juga dong filmnya. Nah, aktornya juga AI. Nah, menurut gue ya, apakah ini nantinya akan jadi ada award buat film-film AI? Harusnya kan bikin sampai situ. Udah sih kayaknya ya. Karena gue kemarin ngelihat belum lama inilah, beberapa bulan ini kan ada pemutaran film AI itu yang 100% dibuat sama AI tentang hotel atau apa. Jadi di salah satu jaringan bioskop gitu. Itu filmnya cuma 15 menit. Jatuhnya film pendek deh. Film pendek. Tapi dia orangnya nggak pendek ya. Ini masalah eksistensialis nih kayaknya, sedap ya kan. Ya kan gitu, awalnya gitu gue lihat ternyata sekarang udah ada lagi yang Nggak, tapi maksud gue sepakat sama Yorgi tadi, dia bilang bahwa ini satu hal yang nggak bisa ditahan karena dari dulu yang namanya film ya kan emang sangat terbantu dan terdukung dengan adanya perkembangan teknologi gitu. Bahkan ya lu tahu sendiri George Lucas ya kan. George Lucas sampai bikin perusahaan sendiri gitu loh buat mensupport filmnya. Ya kan begitu Star Wars tahun 77 karena belum ada perusahaan yang bisa mengakomodir kebutuhan visinya pada saat itu. Dia bikin kan ILM itu jadi ILM, Industrial Light and Magic itu gitu. Nah, itu akhirnya sekarang jadi salah satu perusahaan teknologi film yang paling maju lah, paling oke gitu ya. Nah, dan itu kan berlaku juga buat film-film yang lain ya. Maksud gue kayak apa? Steven Spielberg waktu CGI-nya Jurassic Park juga awal-awalnya kan juga pada sebel ya gitu, pada apa sih gitu kan. Ya film tuh kalau gue bilang salah satu industri yang memang terdepan menggunakan teknologi dari zaman dulu. Iya, dari zaman dulu, bahkan dari zaman awal, karena yang itu adalah fantasi kan. King Kong stop motion. Iya. Basisnya. Ya kan dia untuk King Kongnya ya kan gitu kan. King Kongnya itu stop motion. Iya. Gue pikir emang ada beneran. Tapi kan orang ada. Zaman dulu dibikin segini ada, tapi yang gede. Oh yang apa sih kan istilahnya tuh apa sih? Bukan special effect ya, tapi apa ya? Adalah pokoknya itulah. Gua bukan orang film. Artinya kan lo ngomong CGI, lo membuat ada kebutuhan buat visualisasi untuk mendekati ke ini kan imajinasi gitu. Karena orang-orang kita kan sebenarnya semakin gokil dia semakin berusaha kan ditampilkan kan. Kayak yang simpel aja Charlie and the Chocolate Factory gitu. Itu. Lu ngomongin bagaimana factory-nya dia gitu ya. Itu kan kalau dicerita kan kita kepikiran, ih gila ya, sungainya coklat, lu bisa makan ininya kan. Itu
kalau nggak ada teknologi mungkin dulu bisa ya hitam putih kan nggak begitu kelihatan, tapi makin kesini kan dibutuhin. Iya ya kayak dulu film yang paling real menggambarkan orang terbang ya Superman tahun 78 ya. Oh iya. 78. Itu, walaupun tahun 78 smooth aja ya. Smooth banget. Itu buat kita tuh ya itu bahkan sampai sekarang dibilangnya bahwa Christopher Reeve dan film Superman the movie itu adalah film yang membuat orang percaya orang bisa terbang. Orang bisa terbang. Oh gitu. Iya. Karena saking smoothnya gitu, saking smoothnya yang dia adegan yang dia masuk telepon box terus terbang itu kan keadaan. Yang terus kepercayaan itu berkurang begitu kita ngelihat Greatest American Hero ya. Tiba-tiba nabrak, bro. Bego. itu Superman bego itu. Cuman ya gitu kalau gue bilang ya, nggak salah juga kalau gue bilang AI itu masuk ke film, karena kan sebenarnya manusia kita ini ya, kita kan pasti kan akan selalu berpikir untuk nabrak boundariesnya itu kan. Gimana ya kita bikin ini, ya gua nonton film Jackie Chan apa tuh judulnya yang belakangan itu, tiba-tiba dia bisa kelihatan muda gitu. Itu kan pasti kan efek kan gitu kan. Itu kan ya. Bahkan si Harrison Ford main di Indiana Jones terakhir aja dia jadi muda banget kan kelihatannya kan dibandingkan umurnya asli kan. Tapi memang yang harus di concern adalah itu tadi gitu, bahwa ini AI gitu. Makanya gue masih belum tahu nih alasannya siapa Mara tadi siapa? Bukan Mara Karma sih. Mara Rusli bukan. Nah ya tapi kalau gue ngelihatnya gini ya, mungkin ya kalau teknologi itu dipakai itu nggak ada masalah. Tapi jangan sampai membuat aktor yang 100% hidup gitu ya, dihidupkan sebagai satu entity gitu ya, yang memang ya dia hidup, dia ini dan dianggap itu dia aktor gitu loh. Karena bahwa itu sebagai bagian dari film, iya gitu. Kalau bagian dari film nggak masalah kalau gue bilang ya. Kayak lu menghadirkan harus ada batasan-batasan ya, jadi dia bukan aktor, dia AI kan gitu kan. Tapi masalahnya ya itu yang jadi pertanyaan kan, apakah bisa sampai saat itu? Karena sekarang gini deh, di bidang-bidang lainnya selain film kan ya kita tahu itu udah tergantikan ya. Ya bahkan bidang media pun begitu, gitu kan, ya kan. Kita sampai sekarang nggak ada yang tahu gitu loh, fake news atau ini video apa gitu, video fake apa enggak gitu kan. Nah yang hal-hal yang kayak gitu dan sampai sekarang nggak ada batasannya juga gitu, kecuali ya memang ada disclaimer bahwa ini AI dan itu kan tergantung sama moralitas si orang itu gitu. Iya. Moralitas si pembuatnya gitu kan. Dan mungkin, susah kalau lo mau menggantungkan sama moralitas itu gitu. Ya mungkin ini ya maksudnya di saat ini mungkin ya dunia film yang lagi terkena ini disruption benar kan benar, gitu kan benar. Ya kan kalau ada ketakutan bahwa kita akan digantikan AI 100% ya sama lah kayak waktu dulu kan produksi besar, habis itu tiba-tiba ada teknologi tapi ternyata ada nih profesi baru yang urusannya dengan teknologi itu kan. Kalau dulu kan kayak orang-orang set panggung atau apa kan dulu kan nyiapin itu kan ini ya bikin maket bikin ini hilang itu sekarang itu ini sama aja gitu kan. Ketika ada aktor atau aktris yang emang real buatan AI walaupun dia nggak jadi lead gitu kan pasti dia akan menggantikan figuran ya kan, atau misalnya peran pendukung supporting actress atau actor gitu kan, supporting itu kan pasti ada orang yang beneran itu maksudnya nggak kepake gitu kan. Iya, mungkin extra, itu sih ekstra atau dari mulai figuran sampai ke supportingnya bahkan. Ini soalnya si Tilly ini beneran udah bisa jadi supporting actor gitu buat film feature. Jadi dan bahkan dia bisa berpotensi jadi lead gitu. Nah makanya kan kalau misalkan dia di dalam sebuah produksi harusnya kalau gue bilang nggak apa-apa ya. Meskipun ya ini setiap orang pasti punya pendapat yang berbeda gitu ya. Kalau gue ngelihatnya nggak apa-apa karena ya udah teknologinya sampai di situ gitu kan ya. Mungkin lu bisa nge-ban sekarang, tapi kita nggak tahu 5 tahun lagi, kita nggak tahu ya kan. Orang kan ya maksudnya demi keringkasan produksi gitu ya kan, kadang-kadang kan memang ya
Ya, hitungannya itu kan bukan ini, logika industri sih pada logika akhirnya. industri. Gitu. Cuman ya memang ngomongin budget ya. Ya, cuman Budget kalau banget. memang dia harus berkompetisi sebagai seorang seniman, gua masih nggak setuju, gitu kan? Karena kan dia di prom dia pasti maksudnya dia juga kan tidak berakting. Yang berakting kan promptingnya kan gitu ya. Promptingnya yang membuat dia bisa berakting gitu kan. Sehingga kalau misalnya ada kategori khusus bahwa aktris AI paling nggak apa-apa, ya. tapi jangan diinikan. Tapi yang dapat bukan aktrisnya, harusnya si orangnya, tim yang membuat itu. promptnya ini kan yang menggenerate ini sama aja kayak misalnya special effect gitu kan ya. Kan gitu. Jadi kan jatuhnya memang dia tim special effect. Ini tim AI di belakang itu yang maju nanti kan gitu. Gimana nih konsekuensinya tadi balik lagi kalau misalnya kita ngomong ke konsekuensi cutting budget kan itu yang jadi concern, pasti yang jadi concern utama adalah Salah itu. Satunya. Karena yang protes kan emang serikat artis kan. Ya kan, serikat artis Hollywood gitu di sana kan yang berapa bidang itu di cut. Kayak contohnya apalagi produksi film udah bisa dibikin setting tempatnya, udah bisa di-create. Agent nggak ada. Agent dia nggak ada dong. Itu pasti habis tuh. Agent buat artisnya. Agent artisnya. Terus udah gitu ya artisnya sendiri gitu. Lo mau bikin berapa orang gitu kan, tinggal masalah kayak gitu. Ini duitnya akan pindahnya ke tim AI ini gitu. Akan bergesernya ke sana dan itu pasti lebih ekonomis dibandingin kalau misalnya real person kan gitu kan. Karena ya itu gitu loh maksud gua. Orang yang ditekan. Itu juga sama kan sama musik ya. Musik kan juga gitu kan. Sekarang tiba-tiba ada Suno, AI gitu ya. Terus tiba-tiba pada saat terdiserap kan yang masalah utama adalah ketakutan. Pasti. Kalau kita kan ke diserap kemarin kita udah lewat takutnya kan. Ya udah lewat takutnya. Udah keganti juga beberapa kali. Udah keganti. Iya kan gitu kan. Ya practically kita udah kegilas gitu loh. Media itu udah kegilas. Kalau sekarang kan kayak kita ngerasa semua harus ada disclaimer bahwa ini AI gitu kan. Yang penting kan gitu. Ada AI-nya ini disebutin. Terus kedua bahwa ini kita anggap sebagai karya yang teknologi banget lah ya. Jadi nggak bisa disamain dengan yang apa istilahnya. Mungkin bisa ada remake gitu. Star Wars tapi full AI. Gitu. Jadi cuman emang buat nonjolin teknologi aja gitu, bukan buat disandingin dengan yang. Tapi gue yakin ya, kalau gitu. di porn industry itu pasti udah. Oh iya. Wah. Iya dong. Pasti udah kepake gitu loh. Udah lama nggak nonton porn. Loh, pasti. Iya pasti karena dia pasti duluan gitu kan. Ya paling nggak buat ganti-ganti muka gitu ya. Iyalah. Iya, fake, itu kan fake gitu. Imajinasinya liar banget ya. Liar aja gitu. Yang namanya hentai aja liar banget. Iya makanya. Jadi lu nggak pernah nonton porn tapi hentai? Enggak, udah lama. Udah enggak lah gitu lah udah. Itu. Ya lihat juga nggak apa-apa. Itu kan, hanya itu buat wawasan. Wawasan kebangsaan. Wawasan. Iya. Tapi emang ini sih. Karena ya dari dulu coba lu bayangin. Film aja munculnya kan dari tahun 1800-an gitu ya. Kebutuhan visualisasi visual itu yang mendekati sempurna tadi ya. Dari zaman kamera obscura. Kamera obscura, terus itu Metropolis. Ya, terus stop motion tuh paling tua tuh. Awalnya kan ngejalan sampai akhirnya. Sebelum stop motion bukannya animasi. Animasi 2D. Ya animasi 2D kan ininya kan juga sama stop motion kan. Di stop ya, kan kalau stop motion gitu. kan kalau sekarang kan lebih ke yang 3D kan, lebih 3D kan. Kalau si stop motion animasi kan beda jalan kan, gambar. Habis itu tiba-tiba ada suara. Pokoknya begitu ada yang baru dimasukin ke film kan gitu kan. Oh ternyata terus penggabungan animasi sama orang penggabungan stop motion 3D sama orang kan gitu kan. Itu kan Space Jam ya. Ya Space Jam si zaman dulu ya Michael Jordan. Sama Bugs Bunny kayaknya asik. Sama Bugs Bunny terus udah gitu video klip AHA. Ya, sama Who Framed Roger Rabbit. Oh iya, Who Framed Roger Rabbit itu 2D ya? 2D. Yang 3D apa ya? Kalau yang 3D apa ya? 3D.
karena animasi kalau udah 3D dia biasanya udah nggak gabungin orang sih. Ya kan? Udah lebih yang zamannya Pixar tuh udah lebih advance lagi advance, kan gitu kan. Nah, jadi memang apapun itu kalau ngomongin teknologi yang paling dulu pasti film. Nah, AI dulu masuk ya pasti harusnya masuk film dulu. Tapi itu keganggu gara-gara tadi. Lo ada pendapat nggak, Di? Kalau gue ngelihat nih sebenarnya harusnya kita dengerin Mas Budi nih. Mas Budi. Iya. Mas Budi sebagai Sineas putra. Gimana, Bud? Menurut lo AI kalau di film gimana? Lo kan sebagai yang nggak apa-apa, itu bagian dari teknologi, nggak apa-apa lah. Lo sepakat kalau AI bisa masuk film itu? Ya teknologinya ya. Tapi esensi seniannya kan ada klasifikasi yang bikin beda. Kalau gue yang nggak sepakat itu sebenarnya kalau dia masuk biografi ini dokumenter. Lah, Namanya juga dokumenter, tiba-tiba ada AI kan gitu, nggak cocok. Tapi buat reka ulang, tergantung. Oh, reka ulang. Iya. Reenactment misalnya pelaku sejarahnya udah mati, nah, terus setting waktunya udah nggak bisa dibangkitin lagi. Kayak misalnya lo dokumenter tentang kehidupan Romawi awal gitu, lo pakai AI, nggak bisa dong. Bisa. Kan kalau sekarang kan ada, tapi kan itu kan hanya untuk menggambarkan doang kan. iya, maksud gue sampai situ. Berarti bisa dong dokumenter. Ya. Lo jangan gitu loh. Iya Menurutku sih bisa. Dia bukan dokumen. Oh, bisa, tapi harus sesuai dokumen. Sesuai Dokumen. dengan Dokumen yang asli. Dokumen yang asli. Jangan fotokopian. Jangan fotokopian. Iya kan? Iya. Yang jelas Apa tapi lo ketawa-tawa lo? Hah? Gak apa-apa. Lo iya dong. Pasar pramuka. Gua langsung keselak. nah, Aduh. kalau gue ya gitu. Gue malah paling sebel tuh ya kalau misalnya udah ngomongin dokumenter atau biopik atau apa gitu ya. Udah jelas di situ dokumennya ada. Oh, misalnya ini orang rasnya apa. Tiba-tiba muncul demi inklusivitas beda kan gitu kan. Nah, yang gitu tuh nggak menarik. Itu bukan dokumenter. Enggak, maksud gue dia itu kan ngambilnya dari sejarah aslinya. Tapi itu bukan dokumenter. Ya bukan. Apa ya itu tuh? Kayak yang di dokumenter ini, itu dokumenter nilai-nilai yang lagi di kembangin sama si Hollywood sebenarnya, Iya. inklusivitas ini kan. Ya, itu Dimana itu semua gue ras- lebih nggak setuju kalau gue ya, tapi kan Semua orang ras bebas. bukan dokumenter maksud Iya, lo. bukan. Jangan ngomong dokumenter. Kita lagi Enggak, ngomong kalau dokumenter. yang dokumenter yang ada penggambaran itu yang kayak Cleopatra kan Oh, itu maksudnya semi-dokumenter. Penggambarannya nggak fiksi sesuai. tapi berdasarkan Ya, sejarah gitu iya. ya. Biopik itu kan bukan dokumenter. Tapi kan ada Apa ya? Based on history. Apa? Iya kan ada setting waktunya tuh di era ini. Ya, tapi kok Sementara era itu tuh belum ada yang namanya orang African American jadi profesinya gitu. apa Kan itu kan gitu-gitu. Jadi pengaburan sejarah gitu. Oh. tapi itu nggak ada hubungan dengan AI dong, Yu. Ya enggak, itu gue lebih nggak setuju itu daripada ada Oh, AI. gitu. Oke. Iya. Saya juga. Enggak, gue lagi berusaha mencerna. Lo lebih setuju dengan penggunaan AI sebagai Ya lu mau deketin itu ya, misalnya yang kayak tadi lu bilang kan, ini kalau buat dokumenter habis itu ada penggambaran. Iya. Ya gue sepakat, tapi kan dengan itu harus sesuai sama dokumen-dokumennya. Oh. Jangan sampai tiba-tiba oh dia aslinya adalah istilahnya orang mau bikin ini. lo membuat film dengan komposit macam-macam gitu, tapi kayak jadinya pengaburan sejarah. Iya, gitu. jangan. Gitu Itu ya. yang gue bilang kalau dokumenter tuh AI itu mau dipakai jangan seperti yang bukan AI tapi sebenarnya pengaburan sejarah. Oh, itu bahaya banget, penghapusan sejarah, pengaburan sejarah tuh bahaya memang. Ya, ini nggak sampai dihapus. Ada. Dikaburin aja. Iya, banyak itu usaha biasa itu udah dalam sekarang itu dibikin fotokopi juga bisa. Dani namanya Dani. Dani mas namanya. Apa sih? Namanya Ya, Dani. tapi benar loh. Benar maksud gue itu tuh Iya, biasa. itu terjadi bukan biasa ya, maksudnya itu terjadi sekarang Terjadi. gitu. Dia nggak di film aja gitu, di dunia nyata pun juga upaya-upaya kayak gitu kan Ya, ada gitu. ya, Tapi ya, emang di film emang jadi absurd ya. jadi gitu. aneh gitu loh. Jadi Kayak gue absurd bilang, banget gitu. kok gitu sih gitu. Gitu. Ya kayak apalagi Sama nggak sih kayak misalnya
kita punya band favorit gitu ya, terus ada AI-nya yang seolah-olah tuh bandnya udah bubar, terus dia bikin lagu seolah-olah bandnya masih ada, terus dia bikin ngeprom lagu seolah-olah bandnya masih berkarya gitu loh. Nah, lo setuju nggak tuh sama gitu? Dan pas didengerin, iya bener juga sih, ini gaya-gayanya band favorit gue nih gitu. Kalau gue tidak mengaku itu sebagai karyanya, tapi kalau buat didengar boleh lah, gitu kan, karena kan dengan begini kita bisa ngomong bahwa oh ini teknologi ya digunakan gayanya mereka, dan ini sebenarnya bisa jadi variabel, satu saat mungkin dia bisa punya karya kayak gini, cuman kebetulan nggak aja kan gitu. Itu gua sampai saat ini gitu kan ya, kita itu masih upaya pengaburan sejarah sih menurut gua kalau kayak gitu. Cuman ke depan nanti kita kan nggak tahu kan. Jadi pada saat tidak tercatat, wah ini punya si ini nih. Kalau sekarang tuh kita masih ini buat seru-seruan aja gitu loh. Jangan dianggap itu serius. Itu kan sama gitu aja kayak yang lo ngomong. Iya. Gitu apa putu apa? Ya putu. Singkatan apa? Tenaga uap. Apa coba putu? Nih, apa putu? Itu kan kayak gitu. Coba gue lihat apa? Doger. Oh, itu dorong gerobak. Cocokologi dong. Iya, maksud gue itu kan sebenarnya kelihatannya main-main gitu, tapi dia lagi menyebarkan sebuah fakta yang belum tentu faktual. Masa gitu. Pencari uang tenaga uap, ya elah. Pencari uang tenaga uap. Putu. Jadinya kue. Terus itu diterima sebagai sebuah kebenaran yang absolut gitu loh, bahwa ini kan kayak gitu yang terjadi kan sebenarnya. Yang ditakutin ketika itu didengerin sama generasi yang berikutnya. Dari lahir tuh udah kenal AI gitu loh. Yeah. Itu pasti langsung wah nih begini nih gitu. Karya seni yang keren banget gitu. Tapi bisa jadi Ki, di masa depan AI itu dianggap seni, bisa jadi. Dianggap seni nggak masalah yo, gitu maksud gue. Dianggap AI seni membuat prom. Itu sampai di satu titik itu memang bisa diterima gitu. Bisa. Tapi hasilnya bahwa itu dianggap sebuah karya seni, nah itu yang masih harus dipertanyakan ya, gitu. Itu kan yang penting juga kan itu kan. Iya dong gitu kan. Maksud gue again kalau membuat prom itu memang ada seninya, memang ya ada bukan seni dalam artian ada prosesnya. Kan nggak semua ya gue mengalami sendiri lah ya. Lo bikin saat kita ngeprom AI gitu ya. Hasilnya belum sama antara lo sama gua gitu kan. Jadi kan dia tergantung jago-jagoannya kita aja bikin gambar dari AI, bikin apa dari ya itu kan artinya ada sebuah proses di situ. Ya karena gitu. gua belajar ngeprom itu juga ya. 80% prom, gagal. 20% hoki. Hoki. Jadi coba lo ya, satu prom lo taruh di satu mesin generator AI, lo klik 3 kali nih, hasilnya pasti beda. Jadi emang ada hokinya atau gitu. lo bisa aja gitu di dalam satu percakapan gitu kan, dalam satu percakapan lo ngeprom satu ini ya akan hasilnya berulang gitu, berulang bisa. Atau sama gitu, tapi tidak sesuai dengan apa yang ada di kepala lo gitu. Nah yang kayak gitu artinya kan ada sebuah proses, ada upaya membuat sesuatu itu menjadi lebih bagus, lebih baik dan segala macam, dan itu buat gue seni deh dalam tanda kutip. Iya dong, itu seni kalau gue bilang. Jadi emang kedepannya nih mesti ada alat yang diinjek ke generator AI untuk si prom itu langsung ada warning gitu. Misalnya contohnya si Gili lagi Tili ya tadi. Tili itu kan ketika di prom pasti tolong bikinin Tili ini actingnya seperti Meryl Streep. Nah, begitu diklik Meryl Streep, das warning tuh. Ini harus izin dulu ke Meryl Streep nih. Nah, Meryl Streep mau bolehin nggak? Kalau bolehin lanjut. Nanti Meryl Streep dapat bagian gitu. Jangan-jangan mesti kayak gitu. Bisa jadi. Kan kita nggak tahu juga ya perkembangannya ke depan seperti apa nanti, gitu. Karena ini beneran komposit dari siapa? Vanessa Hudgens, ada apa yang kayak gitu-gitu. Kalau nggak salah tuh si Tili ini. Si Tili. Ada siapa gitu, terus dijadiin satu, jadi mukanya. Terus kemampuannya juga gitu yang kayak gitu-gitu. Iya. Nah, itunya tuh mesti di. Nah, tadi itu yang si dari Serikat Aktor Hollywood itu karena nggak membayar sejumlah uang tertentu pada orang yang dijadikan basis buat komposit tadi gitu ya.
ya itu merupakan satu salah gitu ya, hal itu salah, makanya itu diprotes. Jadi mungkin kita nanti semua orang akan jadi IP. Nah, iya. Orang suka sama Logi ya gitu ya. Oh, alisnya Yorgi nih. Alisnya Yorgi, kumisnya Rio. Jadi kita emang harus banyak-banyak masukin gambar di internet supaya bisa jadi acuan. Yang ini loh, yang kayak gini loh. Nah, siapa tahu kita dapat royalti. Gimana menurut lo? Lagi. Soalnya pas Gitu ini jadi. mau jadi film apa sih? Film hewan-hewan Afrika. Anjing, gila basisnya. Gue gagak. Basisnya orang kita semua. Iya kan gitu. Nah, kayak bikin Planet of the Apes itu kan kalau dipakai AI kan, waduh nih gimana monyet-monyet ya gimana? Masa dia ngelihat monyet, foto monyet ini siapa namanya susah Gi. Kan mendingan yang Gue jadi pengen ngeprom ini deh. Buatkan saya foto orang dengan nama Junior Respati. Pengen lihat gue nongolnya kayak apa gitu. Ya itu kan masalahnya. Jadi kan kita harus meningkatkan keterkenalan kita sama AI. Habis itu kita langsung mendaftarkan kita sebagai IP. Jangan salah, itu brand sekarang di marketing lah, digital marketing itu udah bukan gimana caranya brand lo ada di Google Search. Tapi adanya ada di prompt AI. Ya gitu, bener. Ya kan? Ya, kita juga gitu. Jadi nanti begitu kita lihat nih, wah ini batik komposit dari gua, kelihatan hidungnya gua banget. Iya, kan lo bisa gitu. Iya enggak? Emang cuma lo doang yang hidungnya kayak gitu? Ya, gua percayanya begitu. Nah, kan ini kan masa kepercayaan kan gitu kan. Coba lihat nih, tuh lo gitu kan. Hidung gua banget gitu. Jadi kita ngomongin soal teknologi film atau AI. Teknologi film AI di. Nah, gua kan siap jadi aktor AI. Oh Asik, iya. Sedap benar. Gantiin Jack Black ya. Asal cuannya cocok. Kan gitu. Mau pakai kuping gua dulu enggak apa-apa juga kan gitu. Lo mau pakai apa? Apa? Ini pucuk hidung gua nih kayaknya bagus. Ya, bagus ya kan gitu. Iya. Iya gitu maksud gue. Tapi benar sih, yang concern utamanya adalah kalau gue gitu lebih karena tadi ini emang punya potensi jadi mengaburkan sejarah gitu kan, mengaburkan sejarah sama mengaburkan proses makin ya apa ya, kayak lo jadi aktor jagoan gitu kan emang ada prosesnya ya, gitu. Ada yang dipelajari. Habis itu ada pendalaman gitu. Tokoh kan gitu, itu kan adalah proses yang panjang. Dan nggak bisa main comot-comot aja gitu loh maksud tapi gua. Tapi kan kita gitu. juga belum tahu ya, apakah AI bisa berakting sebagus itu? Bisa, pasti bisa, yakin gue. Kalau misalnya filmnya si Tilly itu apa? Ya kan kalau dia cuma senyum-senyum doang kan kita nggak tahu dia ini. Gua kan belum nonton. Nonton tapi kalau misalnya tiba-tiba ada nonton yang baru ngomong, nggak gitu ya? Gua tadi baca baru ngomong. Habis itu kita jadi pengen nonton. Lu udah nonton? Belum. Itu film apa sih? Itu kayak kita Bursa Komedi. Bursa Komedi lucu sekali deh. Gitu. Udah pernah nonton belum? Belum banget gitu. Iya. Jadi kan kalau gue pikir ya itu ini juga masih tantangan dunia banget. prom ya. Kalau dia cuma jalan-jalan doang sampai itu kita bisa dapat. Enggak, dia berakting di sini. Nah pada saat berakting sedalam apa aktingnya kan kita dalam, juga nggak tahu. katanya begitu. Konon begitu, makanya sampai protes. Apa kita bikin jilid kedua setelah kita nonton. Terus kita juga ngajak nonton bareng si Tilly. Ya kan ini juga perlu nih. Ini namanya studi banding kan gitu kan. Daripada studi banding ke luar negeri kan. Oh iya, ternyata kan kita studi banding sambil nonton Tilly. Ternyata aktingnya model-model aktor watak. Bahaya tuh. Itu bahaya kan gitu. Udahlah cakep model aktor watak kan gitu. Kayak si Emma Stone gitu aktingnya kan. Aduh, pusing tuh. Emma Stone atau Emma Watson. Emma Watson. Iya sih. Emma Thompson. Emma Warner. Udah. Lain lagi. Itu lain lagi. Iya. Ya udah. Okay. Udah nih. Kalau gue sepakatnya gitu. Kalau misalnya lo? Jadi yang nggak bisa digantikan itu prosesnya. Proses. Menuju kesempurnaan. Iya. Kalau itu sih bisa lah. Nah juga jangan sampai AI yang berkembang ini jadi pengaburan sejarah, disangka manusia beneran kan bahaya. Iya kan, betul gitu. Ya kayak tadi yang lo bilang Ben tadi. Kita nggak usah ngomong sejarah deh.
foto-fotonya si Agan aja zaman belum AI itu udah sering tuh pengaburan ini sejarah. Mancing nih foto-foto nih, ngomongin soal foto nih. Jangan deh. Iya, enggak kan gitu kan. Itu aja kalau nggak di manage dengan baik kan bisa berbahaya. Tiba-tiba dia ketemu sama si ini, jadi padahal kan cuma bercanda bikinnya, konteksnya kan gitu kan, bikin kayak realitas alternatif lah kan, kalau konsepnya kan begitu. Nah, itu yang perlu di manage juga. EU alternate universe. Iya, alternate universe. Nah. EU ya kan istilahnya gitu. Mungkin tugas kita membantu supaya orang tuh bisa memilah yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Tugas kita. Semoga ada profesi baru nanti. Iya. Apa? Polisi AI itu. Polisi AI. Polisai namanya. Polisiai. Gitu. Iya, setelah adanya polisi skena kemarin ya. Kita polisiai gitu kan. Polisi skena, terus polisi AI. Nah, itu kalau gue bilang ya, itu yang penting. Polisi AI gitu. Kamu AI ya gitu. Jatim gitu ngomongnya. Polisi AI. Itu Jatim ya, bukan Jaksel ya. Oke lah, udah memandur kemana-mana. Siap. Kita cukupin dulu di sini. Kalau misalnya ada mau komentar soal tadi, setuju apa enggak ada aktor atau aktris AI gitu ya kan? Coba dibagikan pendapat lo di gitu. Komentar di bawah. Mainnya jangan pakai AI tapi ya. Jangan pakai AI, chatbot lagi. Saya jelek lo gitu. Nanti gini di komen, saya sangat setuju ChatGPT. Oh itu ada Gemini. Iya saya juga suka. Oke, gitu. saya setuju. Ini baik sekali. Gitu kan, terlalu kaku. Oke dah. Oke. Thank you. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang mungkin lebih menarik atau justru malah lebih ngaco daripada ini. Ya kita nggak tahu. Yang jelas podcast ini tidak dibuat dengan AI. Ya. Ini orang nih loh, orang ini loh. Kita asli. Ada glitch-nya nggak? Gantung gitu. Kita asli. Tidak seperti kamu. Ini ulur waktu bagaimana? Oke, yuk sampai bertemu lagi. Bye.